warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Camat Jenawi atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Ramil sebelum Jenawi. Yang kami hormati Kapolsek Jenawi beserta jajarannya. Yang kami hormati JDK 10 Surakarta. Yang kami hormati Kepala Desa Seloromo beserta perangkat. Yang kami hormati para petani di Desa Seloromo. Yang kami hormati relawan Jogokali di Desa Seloromo. Pada kesempatan hari ini tanggal 16 Mei 2026 kita dipertemukan dalam acara Bulan Bung Karno menjaga berdiri penanaman pohon daerah aliran sungai bersama Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto, Sarjana Hukum. Di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan. Memasuki acara yang ketiga, pelaksanaan penanaman yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto. Diakhiri dengan acara penutup. Untuk menyingkat waktu, kesempatan yang berbahagia ini dimulai. Mari kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan Bismillah, semua acara mudah-mudahan berjalan dengan lancar dari awal sampai pelaksanaan dan ditutup dengan kegiatan yang penuh bahagia. Kita lanjutkan acara selanjutnya, sambutan yang pertama oleh Kepala Desa Seloromo. Waktu dan tempat kami haturkan kepada Bapak Mono. Semoga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto SH. Yang kami hormati Bapak Camat Jenawi yang mewakili. Yang kami hormati Bapak dan Ramil. Yang kami hormati Bapak Kapolsek. Yang kami hormati semua relawan Jogokali atau yang kami hormati dari perangkat Desa Seloromo. Yang kami hormati semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi acara pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan selamat. Para Bapak dan Ibu, yang pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah Bapak Haji Sumanto beserta jajarannya yang pagi hari ini mengadakan suatu acara yaitu penanaman pohon aliran sungai di daerah aliran sungai. Mudah-mudahan bahwa kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semua atau warga Desa Seloromo untuk keselamatan sungai yang ditanami
pohon ini nanti. Para Bapak dan Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Sumanto, Ketua DPRD Jawa Tengah. Ini kami atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk bagi desa Seloromo umumnya, dan mudah-mudahan bisa berkembang atau bisa bermanfaat selanjutnya. Para Bapak dan Ibu, kami kira cukup sekian dari kami. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kesemuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Desa Seloromo, Bapak Mono. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Camat Jenawi yang kali ini diwakili oleh Ibu Siswanti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto, Sarjana Hukum beserta tim. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Jenawi, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Sepulung Jenawi, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Seloromo beserta seluruh perangkat desa, Bapak Ibu petani Desa Seloromo, juga relawan Jogo Kali Desa Seloromo yang berbahagia, juga seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Desa Seloromo ini dalam keadaan sehat, dalam rangkaian acara penanaman pohon daerah aliran sungai yang akan dipimpin oleh beliau, Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto, Sarjana Hukum. Sebelumnya, kami mohonkan izin Bapak Camat Jenawi, Bapak Ardiansyah SSDPMM belum bisa hadir menyambut secara pribadi kerawuan Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini karena masih ada kegiatan di luar kota. Maka untuk itu beliau mewakilkan kepada kami untuk mewakili pada acara pada pagi hari ini. Kami selaku perwakilan dari pemerintah Kecamatan Jenawi mengucapkan selamat datang kepada beliau Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah di Desa Seloromo di Kecamatan Jenawi dalam kegiatan hari ini penanaman pohon di daerah aliran sungai. Terima kasih, selamat datang Bapak. Juga di kesempatan pagi hari ini kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto, karena sudah banyak sekali memberikan bantuan di wilayah Kecamatan Jenawi umumnya, Desa Seloromo khususnya melalui Bankio Sarkas. Terima kasih Bapak, matur nuwun. Berkat bantuan Bapak Haji Sumanto SH, jalan-jalan sampai di pelosok-pelosok kokoh di pucuk sana halus Bapak. Nek ampun diparingi nyuwun melih mboten Bapak Ibu. Nek mboten diparingi arep-arep nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak, untuk bantuan-bantuan berikutnya kami tunggu. Mbak Unawi, itu saja yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Camat Jenawi yang kali ini diwakili oleh Ibu Siswanti, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kita lanjutkan sambutan yang terakhir oleh Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto. Waktu dan tempat kami aturkan. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Camat, Bu calon camat nih, Camat Jenawi, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah,
Bapak Ibu semuanya, relawan Joko Kali, yang klambi ya, jadi relawan juga. Ibu, bapak-bapak semuanya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka memperingati bulan Bung Karno. Jadi untuk menanam pohon, biasanya di lereng-lereng gunung, kita hari ini mau nanam pohon di sekitar Kali nopo nih Pak? Kali Sejati. Tujuannya gini apa nih? Ini adalah mengke kedepannya itu panasnya banget Pak. Panasnya neneng TV kayak El Nino nih, ngerti betul jenengan? Pak, El Nino ini ngerti betul. Jadi perubahan iklim panas. Nah, cara ngatasi panas kudu nanggur wit. Nah, kebetulan hari ini kita di Jenawi untuk menanam pohon. Pohon jenisnya pohon ini mungkin apa nih? Nah Mas, pohon lo, pohon reh, nama melih. Ringin niku. Nah mungkin sepanjang mriki tugasnya jenengan, nah niku mulai bahaya nih. Ini tukang golek bonsai nih. Niku nek urip niku mengke dipilih yang dari model apa iku dibubut lah ngono to niku. Nah tugasnya sampean ngawasi kuwi. Siap napa mboten? Nah, sampean ra dibayar lho iki. Nah, karena apa? Kedepannya Bapak Ibu, pohon-pohon itu yang akan menyimpan air. Biasanya Rian coba kali-kali ini ya banyak sumber air. Betul. Kalau nggak ditanam itu besok banyu angel. Maka harus ditanam. Minggu 5 tahun segede banget nih. Pohon jenis niku. Nek kudu ditugasi nek berarti tandur ya ditiliki. Dipupuk apa dikapake anan ben urip dhuwur-dhuwur nika. Niku mengke wedine kula niku nek pas ditanam iki digoleki wong tukang gawe bonsai. Kira-kira cocok nih betul. Bener. Nah, mungkin wong kayak bonsai dikandani amun jiku niku. Karena kalau enggak ini juga menahan erosi. Menahan erosi. Jadi panjenengan ini tugasnya jenis semuanya, kita semuanya. Kalau enggak nanti ke air ke depannya akan susah. Minggu mungkin apa itu? Menghasilkan air. Mungkin jadi sedang. Nah, mesti dulu kan ringin apa wet itu Pak. Mesti yang ini kan berarti gampang. Jadi dinas hutan ini kudune nandure kuwi ya. Nah, itu kan gede-gede nih Pak. Niku kan kira-kira gawat boten niku Pak. Niku sik pintere bae dhewe Pak asline Pak. Kae aja mbok tegori kae nek gendruwone ngono. Nggih Bapak. Akhirnya kan jadi gede-gede dan kita juga tak bener ora ya timbangnya kok kena masalah kan ditoke wae. Akhirnya menjadi pohon yang rindang kan budi-budi kuwi selidiki. Juman tono juma pala mriko Pak. Kuwi kan kering kuwi. Kuwi enek sembang mesti enek wite gede-gede ngoten niku. Lah kuwi diweling kalih bae dhewe ngoten niku aja sekali-sekali kuwi. Ono kuwi enek gendruwone mbuh enek gendruwo apa ora ya ora ngerti awake dhewe. Tapi sampeyan ya percaya to.
Nah, jadi supaya benjot ditegur. Dulu kan sanetan namanya. Oke, itu penting. Tadi nanti supaya itu berjalan dengan baik. Besok lingkungannya ya apa itu aman. Jadi kita ini yang wis enek bencana lagi nandur biasanya kan nonton itu udah bakal. Nah, maka ini diantisipasi nanti enek bencana. Karena tahun 2020 Sumatera, gitu Kalimantan banjir kabeh. Banjir saya ini rampung lho Pak. Makanya Denawi ini harus diuri-uri. Ini kan yo tempatnya lereng-lereng gunung. Kan dari itu harus nama niku tanaman-tanaman yang berguna untuk anak cucu kita. Jadi anak-anak muda seharusnya ditangkan karena ke depan itu yang akan merasakan mereka. Ini 5 atau 10 tahun nanti kalau tidak kita mulai menanam itu akan memberikan efek Denawi nah ini apa saja ya wis talang mangu juga begitu. Nah, makanya kita harus rajin menanam pohon pinggir-pinggir kali, cedak-cedak sumber niku mang tanduri niku. Sumber-sumber itu mang golek niku dadi boten sah kula mriki lagi ngandung sampean mengki ngoten niku. Aku itu apa lak itu kesadaran Gusti Allah niku mesti maringi wong sing sregep tidak mikir tidak memikirkan itu apa mungkin mesti dijoli oleh Gusti Allah. Dadak-dadak jadi Bung Karno dia pernah bilang jadi masalah sumber kehidupan pangan itu adalah mati hidupnya bangsa. Nek pangan kita iso nyukupi, wah niku geger tok. Niki sudah memulai, maka kita harus lakukan supaya kedepannya juga untuk kepentingan anak cucu kita. Contoh Pak, jadi mungkin nek minggu ngono napa Sabtu dijak kancane niku oleh Pak Umar, Pak Heri bengi ngono golek duit-duit ditanduri. Dan ini sak meter ini siji-siji ngoten nanduri ya iki. Dadi akeh ta Pak. Sumber-sumber mang goleki pinggir-pinggir tanduri jenis ini. Kira-kira nek apik kabeh urip 5 tahun atau 10 tahun banyu umum ngene lho. Tiga ngono kira-kira banjir malah. Sama sumber gede itu menghasilkan lho. Mang pikir jadi kudu dijogo alame nandur ngoten niku karena ke depan air niku berat. Wonge nyelot topes sumbere nyelot site. Ngono lho Pak. Mungkin ini gelem nandur kabeh niki. Saya juga loro-loro ngono nandur kabeh teko mriko. Sampeyan ku nek pedak minggu niliki apa pedak sasi. Oleh engko siji tukang bonseng ya. Dikandani nek kula aja iki ini untuk masa depan yang lebih baik. Ngaten nggih. Apunten ngapunten bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sumanto yang sampun memberikan pitu luhur kepada kita semua. Kita lanjutkan acara yang terakhir yaitu pelaksanaan kegiatan penanaman pohon di handaran Sungai Kenatan Pak. Ini memang sampai Bengawan Solo, jadi ini memang sungai besar jenisnya. Monggo nanti bisa dibagi menjadi dua dari petani, ada yang ke sebelah kiri atau sebelah timur dari jembatan
dan nanti yang sebagian ke sebelah barat sampai ke Tawang, Mekatan radius 1 kilo ke bawah. Begitu untuk bisa langsung ke TKP atau tempat penanaman bisa dipimpin oleh teman-teman dari relawan. Ya, ganti iki arepan. Iki apa iki? Eh? Ah, wah. Mit ya, Pak. Santai, Pak. Mang temoi. Ah. Oh. Yang penting bucamat iki kok. Iya, yang begitu Pak. Pak Manto. Nggih lho, Pak. Suara iki bucamat, ya bucamat. Bucaman mriko. Bucamat. Wakili Pak Camat Pak, jenenge nantep nih. Yes, ya bucamat. Nah. Enggak niki, enggak. Pak Kapolsek niku. Pak. Jenenge bucamat sih kok. Kono. Nah, ini ganti Pak Kepala Desa. Nah niku, dhuwur niku. Wah, pinter ya. Dongeng malah sing iki lho, Cah. Pinggir-pinggir anu. Iki mengki anu Pak. Mriko. Samrono. Nggih. Ya. Cocok iki. Lho niki lho, sapa iki? Hah? Ini nah, niki gede niki mengki. Nggih, amit. Sana ada, sana Mas. Ini kita Wah, nah iki genah urip iki. ini genah urip kalau ini genah. Nggih ta, nggon cedak kali. Dah pasti. Oh iya. Dipakai kan? Pak Kapolsek kan ada Pak? Mau di mana? Oh sini, oke. Copot. Wah, lagi obo iki. Kene ulone ora iki. Hah? Udah. Ini kan wilayah hulu sungai. Bagaimana penanaman ini terkait dengan pelestarian sungai itu sendiri, terutama di wilayah hulu, Pak? Ya, ini dalam rangka meringati bulan Bung Karno, itu hari tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, 6 Juni itu lahirnya Bung Karno, tanggal 21 Juni itu adalah wafatnya. Ini bulan Bung Karno, kita bekerja bersama masyarakat untuk relawan menanam pohon. Ini pohonnya adalah pohon preh, pohon lo, pohon akasia, dan pohon beringin. Ini akan memberikan sumber air, menyimpan air di waktu musim kering. Nah, sehingga hari ini kita bersama Pak Kapolsek, Bu Camat, Pak dan Ramil bersama masyarakat relawan Jogokali
ini yang akan merawat sumber-sumber air yang ada di kali di Jenawi ini. Jadi tujuannya untuk melestarikan lingkungan untuk anak cucu kita ke depan, karena di setiap desa itu ada yang namanya sendang, itu ada mesti ada pohon-pohon yang menyimpan itu, pohon preh, pohon lo dan sebagainya itu. Kira-kira itu, Mas. Himbuannya mungkin untuk masyarakat Pak, terutama terkait banyaknya bencana yang saat ini terjadi. Ya, makanya dari itu kita hari ini hadir bersama masyarakat, pemerintah, ini untuk bisa kita menggerakkan rela untuk mengabdi kepada Pertiwi. Karena kalau sudah bencana baru masyarakat bertindak, pemerintah bertindak, itu akan merugikan kita semuanya. Maka sebelum ada bencana, kita lakukan ini untuk bisa melestarikan, baik itu sumber air, tanah longsor, dan juga untuk yang paling utama mengantisipasi El Nino ke depan. Karena kalau dengan banyaknya pohon ini akan mengurangi panas bumi, tentu untuk kepentingan anak cucu kita. Yang paling penting adalah melestarikan sumber-sumber air yang ada di Jenawi. Ya, sebenarnya program itu baik gitu ya, terkait dengan upaya untuk menjaga ketersediaan air gitu ya, baik di musim kemarau maupun di musim penghujan. Karena memang kalau dilihat dari beberapa das gitu ya, das kita di Jawa Tengah atau mungkin di Kota Semarang itu kan sudah banyak yang debitnya berkurang. Ya, faktornya banyak gitu. Faktornya bukan hanya terkait dengan lahan, permukaan lahan di sekitar sempadan sungai, tapi bisa saja juga karena kita bicara tentang sungai itu tidak bicara pada satu lokasi, tapi berbicara pada satu sistem das gitu ya, satu sistem wilayah sungai dari hulu sampai hilir gitu. Kalaupun misalnya akan menanam di wilayah tersebut itu ya baik, tapi yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana keterkaitan antara satu sistem wilayah sungai dengan sistem wilayah sungai yang lain. Karena kalau sungai itu kan tidak dibatasi oleh administrasi, tapi dia akan tersistem. Jadi dari hulu hilirnya harus diketahui begitu loh. Kalau hanya di tengah yang kemudian berusaha untuk diperbaiki, namun di hulunya kemudian masih dilakukan alih fungsi lahan yang cukup besar ya upayanya berhasil, hanya kemudian mungkin juga tidak bisa otomatis bisa membuat atau menampung air semuanya, karena pasti juga di daerah atas itu harus diperhatikan. Karena kalau kita lihat sekarang ini misal kasus kemarin Tuntang ya, das Tuntang gitu. Nah, itu kan harus dilihat hulu hilirnya. Jadi kalau di hulunya tata guna lahannya sudah berubah, artinya tangkapan air di wilayah hulu itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi catchment area, sehingga sedimentasi yang mengalir ke bawah itu semakin besar. Jadi aman gini. Nggih, ada apa itu dana PAD hanya berapa itu ya Mas ya. Kita undang alat berat untuk mengalirkan Ini. Oh, kono iso ilang ya. langsung ke sini. Kalau ke sana kan pemukiman. Terus ini dinaikkan lagi. Oh. Cuman dikira maksimal. Akhirnya itu Ya wis. lonjak saking gede ini. Dingin ini kan kok bagus lah. Ini pinggir-pinggir.
Kuwi sik di sawah-sawah kuwi. Ah, taple. Pikir-pikir sak merono. Tapi kene kok banyune gede. Iki sumbere ngendi, Pak? Dari Gumeng. Hah? Paling atas Gumeng, paling atas lagi sendang derajat ini buat nanten air. Hah? Ini Sungai Tadalja. Misalnya gunung buatan Jawa, mesti buatan nanten. Karena sudah masuk ke PAM, kerjaan semua. Yang sumber paling besar itu sudah masuk. Nanti tiga jenengan paringi gambar nanten, ini kering nek. Atas tidak hujan itu buatan nanten. Enggak ada air ae. Ya cuma ngalir. Kono tambahi. Dan Digerake ning kono tanduri ngene iki. Nek mbok tanduri ngono nanti akan banyune gede. Oke. Jadi kono digerake. dulu dari teman-teman KNPI beberapa bulan yang lalu sudah ada antisipasi yang atas. Tapi anunya apa? Juga penanaman penghijauan Apa jenisnya? jenisnya kalau nggak salah juga pohon beringin. Ya, beringin, preh, Iya. lo itu Ini penting. sampai kali ini. Kalau nggak ngono mati nanti sumbermu. Gumeng. Gumeng ya gone Umar kuwi to. Ini Mas Umar sih. Iya, Mas. Ki wis anu ki wis kerep, Mas. Sana pinggir-pinggir anu itu kali. Ah, Yang itu enggak apa-apa nanti ini tanah kasok, Mas. nek tanah desa ora nang warga ora oleh. Kalau dipikir bisa saya tapi takutnya ya tanpa sepengetahuan kita dicabut itu loh Pak. Nek kae wit apa kae? Oh palem-palem itu palem bunga palem. Iya. Iku mau jaluk Ke atas wae Mas. Nanti nek banjir kok kali kok. Foto nang dhuwur sithik. Wisata. Eh? Wisata kan niki termasuk pulau dhewe, Pak niku. Wisata apa? Wisata pulau. Spot Foto Mas. wisata mah rusak. Ah, ngene. Nggih anu Pak, nggih tahun ngajeng ganti asem Jawa. Sing pinggir dalan iki zaman Andoro ini kan asem Jawa. Kok. Program tahun ngajeng nggih. Oh iki pegae kok malah Jenengan yang mboten nonton jenengan nggih. Mboten Nggih, mboten dirungokke. Ini namung efisiensi wae Pak. Efisien gala efisien. Kok masalahnya sing ngepor kok salah lho. Motor langsung Pak Mas. Kan sing ngasih kan Pak ngono lho. denge tuh wine akeh kok. Kok anu Anu PNS. wenes kuwi. Iki Pak, berarti kudu nggawa loro ya. Kata 600 lah. Jos P3 Kanjeng entuk pira wae? Sing lagi wingi. Ya iya, oke wingi kan. Asal salah Pak Ken Mas Ceper. Eh? Ceper. Sepere apa? Purnomo niku lho. Resange jenengan. Eko Ceper. Yang anu Mas Dwi. Mas Dwi. Sapa? Mas Dwi Bro, Mas Dwi Sari. Lah kuwi ndak kok kenal ya? Yang niku Mas Dwi. Lah sing gede-gede nge do digo mulih ditandur dhewe. Ora apa-apa ya. Eh? Ya bener.
Ya iki nek supir gede iki dadi anu no iki. Malas sih. Ya toh. Dadi anu janti. Malah sumbere kok kene iki. Wong sor kono seneng iki rakyate. Niki batu teng mriki mboten asal dikompeti Pak. Seloromo khusus Seloromo niki mboten asal teng desa mboten asal. Sejak Purina itu kan sudah Tapi yang bagian Seragen niku ponten. habis. Kompeti khusus Seloromo munggah. Karanganyar mboten asal. Dadi jikoe Sampai enten iki muga watune kathah 50 110. ya bener. Iki kok 5 tahun ngono iki gede banget lho. Angger ra dicolongi wong. Sing tukang apa? Mas Heru nika Mas Darmadi sing anu sing Omahe paling gede. Ini ora bahaya iki. Iki kok malah sumbere banyu ning kene gede banget iki. Nah, kalau memang Pak Ketua Dewan misalnya begitu ingin melakukan kegiatan yang tersistematis, holistik dan sebagainya, ya harus diperhatikan juga di tingkat hulu maupun di hilirnya karena kalau saya nggak tahu nih misalnya sungai di Karanganyar itu berada di posisi mana di hulu, di hilir ataupun di tengah karena kalau dia di hulu artinya baik karena akan berusaha menjaga ketersediaan air hingga sampai di hilir. Juga menjaga agar tidak terjadi sedimentasi yang kemudian mengalir ke bawah seperti itu. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah seringkali banyak masyarakat yang berusaha merubah sempadan ya. Sempadan menjadi bangunan walaupun bangunan itu bukan bangunan permanen tapi bangunan non permanen dan itu pun menyebabkan tidak ada lagi daerah untuk kemudian apabila terjadi banjir maka pasti akan mengalami akan banyak kerugian yang didapatkan oleh warga yang berada di sekitar itu kira-kira seperti itu. Jadi memang cukup kompleks ya. Betul. Dari hulu sampai hilir perlu diperhatikan. Betul, iya. Oke. Sebagai akademisi mungkin yang mencermati soal lingkungan, rata-rata kondisi sungai di Jawa Tengah sekarang ini seperti apa? Iya, kalau ya itu ada sih penelitian teman-teman gitu ya yang dari Segoro tapi sungainya memang dasnya ada 5 das yang di Kota Semarang gitu yang dilihat memang permasalahannya adalah di hulu itu sudah terjadi perubahan alih fungsi lahan yang cukup besar begitu. Yang awalnya banyak daerah tangkapan sekarang berubah menjadi area perumahan dan sebagainya. Karena ya itu juga jadi sifat manusia begitu ya. Jadi pengen cari rumah yang view-nya bagus, masih dingin dan sebagainya ya. Yang bisa dilakukan ya mungkin akan berpindah ke wilayah-wilayah yang berada di atas dan sebagainya. Nah, ini kan harus diperhatikan hampir banyak, bukan saya pikir tidak hanya di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, bisa dilihat di Bogor, kemudian di Bandung, Dago dan sebagainya itu kan sudah berubah. Daerah di atas semua sudah berubah. Nah, artinya memang perlu penegakan hukum yang cukup kuat, pengendalian tata ruang yang cukup bagus supaya daerah-daerah di hulu itu tetap dipertahankan sebagai daerah tangkapan air. Karena kalau tidak, ya kemungkinan banjir itu tidak bisa diselesaikan mungkin sampai kapanpun selama kita masih terus melakukan pelanggaran tata ruang itu. Gitu. Sebenarnya seberapa besar peran pohon-pohon penyimpan air ini ketika nanti tumbuh besar gitu ya? Krusial dalam Iya, ya itu bagus. Hanya kan saya juga tidak tahu ya karena memang mungkin tidak punya pengalaman terkait dengan daya serap tanaman untuk menyerap air begitu kan, seperti itu. Sebenarnya kalau mungkin banyak itu paling tidak bisa menyerap karena beda dengan kalau misalnya tidak ada tumbuhan yang kemudian air material itu akan melaju di atasnya saja. Tapi dengan ada tanaman paling tidak akar-akar itu akan bisa menyerap air-air yang ada di sekitarnya. Begitu. Tapi itu tadi karena seberapa besar kemampuan satu wilayah sungai kemudian tidak didukung oleh di wilayah-wilayah hulu, hilir ataupun tengah, ya saya pikir ini kurang
memberikan dampak. Mungkin dampaknya akan hanya ada di sekitar kawasan itu saja, tapi kemudian tidak akan bisa memberikan dampak misalnya karena kalau air itu kan selalu mengalir dari atas ke bawah, artinya seperti itu ya. Nah, selama di atas tidak dijaga, itu air akan tetap mengalir begitu ke bawah. Nah, kalaupun misalnya tanaman itu bisa kemudian menahan laju air, ya itu ya bisa saja, tapi perlu diperhatikan juga di daerah atasnya agar ya kadang-kadang jangankan pohon, misalnya saja kita lihat pohon-pohon besar beringin tapi kemudian dengan laju air yang cukup besar pohon saja bisa kemudian tumbang dan kemudian hilang. Artinya ya tetap harus dipertahankan di daerah atas untuk tetap menjadi kawasan resapan air, kemudian di tengah bisa dilakukan penanaman atau penghijauan, kemudian di hilir juga jangan dilakukan pembangunan yang cukup masif sehingga ya itu tidak akan terjadi masalah. Lah iya kowe gawe dhewe. Kiwa tengene mbok tanduri asli wingi kok. Banyu peh iki kok. Ben kowe nandur. Grujukan 1000 arep tak tanduri kok. Dhuwure kono. Liwate ngendi? Iko, Pak. Gunung Kukusan. Yo ngene iki. Ngomben beto minggan iki. Wis pirang tahun. Wis gede. Saiki. Piro? Ora apa-apa, tak metu-metune. Iki benten. Ora baju iki gede kalau ini mati. Ya berapa apa? Yang penting nandur liyane kan bajune tambah.